Pernah dengar Muhammadiyah udah nggak kayak dulu lagi? Udah nggak murni dan melenceng dari ideologi yang dibangun Kiai Dahlan. Setelah dicari tahu, ada 4 poin yang sering jadi sorotan masyarakat terhadap Muhammadiyah. Di antaranya, Muhammadiyah melenceng dari tujuan pemurnian ajaran Islam. Amal usaha Muhammadiyah komersil dan tidak terjangkau. Muhammadiyah terlibat dalam partai politik praktis. Dan keempat, profesional non-kader melemahkan ideologi Muhammadiyah. Coba kita bedah satu persatu. Pertama, persepsi bahwa Muhammadiyah sudah melenceng dari tujuan tajdid alias pemurnian ajaran Islam. Faktanya, Muhammadiyah memang masih memegang teguh prinsip tajdid. Dalam Manhaj Tarjih, tajdid berarti 2 hal, pemurnian akidah dan ibadah, dan dinamisasi dalam urusan muamalah duniawiyah. Dalam urusan ibadah mahdhah, Muhammadiyah sangat konsisten melakukan pemurnian seperti menolak praktik kultus wali, menolak tahayul, tidak membaca qunut dalam sholat subuh, dan berpegang teguh pada dalil yang otentik. Tetapi dalam ranah muamalah duniawiyah, Muhammadiyah justru membuka ruang inovasi seluas-luasnya. Namun inilah langkah tajdid Muhammadiyah yang sering disalahartikan. Jadi konsep tajdid yang dilakukan Muhammadiyah harus dipahami secara mendalam dan luas, dengan menggunakan pendekatan yang komprehensif tentunya. Bayani misalnya sebagai pendekatan tekstual yang benar dan kaya makna, atau burhani sebagai pendekatan yang rasional, ilmiah, dan kontekstual. Dan irfani, ini yang paling penting, sebagai pendekatan keruhanian dan ihsan. Muhammadiyah tidak akan sembarangan menafsirkan Islam, apalagi terburu-buru menyalahkan pihak lain secara vulgar. Mari kita bayangkan, bagaimana kalau warga Muhammadiyah ngegas menolak praktik-praktik yang melenceng dari tujuan pemurnian dengan cara yang membabi buta? Apa yang akan terjadi? Selanjutnya, mitos atau persepsi bahwa amal usaha Muhammadiyah komersil dan tidak terjangkau. Orang berpikir kalau Muhammadiyah tidak lagi berpihak pada masyarakat kecil, baik di bidang pendidikan atau kesehatan. Ini yang harus kita pahami. Muhammadiyah adalah lembaga swasta dan berbeda dengan sekolah negeri atau rumah sakit pemerintah yang memang disokong dengan dana APBN. Sedangkan amal usaha Muhammadiyah memang berdiri dan berjalan dengan adanya swadaya masyarakat. Jika dibandingkan dengan model usaha komersil ala kapitalis yang hanya berorientasi pada keuntungan semata, keuntungan Muhammadiyah justru tidak dinikmati sendiri, tapi juga digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, mengembangkan amal usaha di daerah-daerah, dan memastikan keberlanjutan kepentingan bersama. Dan tahu nggak, kalau Muhammadiyah punya klinik layanan kesehatan murah, bahkan gratis untuk warga miskin di berbagai daerah. Dan nggak cuma itu, tahu nggak kalau surplus amal usaha Muhammadiyah dipakai untuk membangun sekolah dan amal-amal usaha di Indonesia bagian timur bahkan digunakan untuk mendanai panti asuhan. Di titik inilah, biaya yang ditanggung masyarakat bukanlah tanda komersialisasi, melainkan bagian dari mekanisme keberlanjutan amal usaha. Mitos ketiga adalah Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis. Tidak jarang Muhammadiyah dianggap berafiliasi dengan Partai Amanat Nasional atau PAN, karena memang sebagian tokoh Muhammadiyah memang berkiprah di sana. Kondisi ini menimbulkan pemikiran bahwa Muhammadiyah keluar dari jalur dakwah dan ideologinya. Sejak Khitoh Denpasar tahun 2002, Muhammadiyah sudah memagari diri secara tegas bahwa politik memang bagian dari ajaran Islam dalam urusan dunia. Tapi politik harus dijalankan dengan etika agama. Di titik inilah, Muhammadiyah membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis. Politik kebangsaan yang dijalankan Muhammadiyah bukan soal perebutan kursi dan kekuasaan, melainkan perjuangan menjaga arah bangsa agar berpijak pada nilai moral dan kemaslahatan rakyat. Maka, ketika ada individu Muhammadiyah yang memilih bergabung pada partai politik, itu murni hak personal dalam sistem demokrasi. Terakhir, anggapan bahwa profesional non-kader melemahkan ideologi Muhammadiyah. Pemikiran ini muncul karena kehadiran tenaga profesional yang bukan berasal dari kader berkhidmat di amal usaha Muhammadiyah. Hal ini kemudian dianggap melemahkan ideologi organisasi. Namun pertanyaannya, di mana letak melemahkannya? Padahal keterlibatan tenaga profesional non-kader justru merupakan kebutuhan strategis amal usaha yang dikelola dengan standar mutu global. Terbukti dari amal usaha seperti kampus Muhammadiyah yang mendapatkan akreditasi unggul, rumah sakit yang mengantongi akreditasi paripurna, dan sekolah-sekolah yang masuk jajaran favorit di berbagai daerah. Apakah dengan itu ideologi Muhammadiyah menjadi tergerus? Tentu sama sekali tidak. Bahkan tidak sedikit profesional non-kader yang setelah bergabung justru tertarik lalu bergabung menjadi bagian dari Muhammadiyah secara utuh. Muhammadiyah memiliki mekanisme pembinaan ideologi yang sistematis dan kokoh. Jadi, setiap karyawan, baik kader maupun non-kader, wajib mengikuti Baitul Arqam yang isinya forum penguatan ideologi,
kepemimpinan, dan kesatuan sikap terhadap Muhammadiyah. Sebagai gerakan Islam reformis modernis, Muhammadiyah terus beradaptasi dengan tantangan zaman, sekaligus setia pada cita-cita Kiai Haji Ahmad Dahlan yang menegaskan Islam yang murni, rasional, dan membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Jadi gimana? Masih ragu dengan konsistensi Muhammadiyah?